Saya ingin sentuhan lembut hati Sentuhan untuk Indonesia. Sentuhan lembut Lembut hati hati untuk untuk Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ici. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Wah, saya luar biasa malam ini karena saya lagi bincang-bincang sama bakal calon kandidat ketumku hati PBHMI. Ya, benar ya? Alhamdulillah iya Kak. Insya Allah ya. Insya Allah lagi menunggu hasil dari fit and proper test. Oh iya. Mohon doanya juga Kak Ici, mudah-mudahan hasilnya baik dan bisa sampai di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya insya Allah ya. Semoga lolos, dimudahkan dalam ikhtiar. Amin, amin. Untuk membangun kohati yang lebih baik ke Amin. depan ya. Maju dengan visi yang besar. Siap, iya. Baik, yang biasa disapa Ida. Ida Ya. ini selain kandidat ketum kohati PB, merupakan pengurus kohati PB saat Ya, ini ya. ya. Sebagai apa ya? Saya saat ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Wabendum di Kohati PBH. Oh, Bendum di kohati PBHMI. Wah, mantap nih. Dulu di pengurus kan Bendum juga saya di urusan Ya. Bendum-Bendum ya. Pokoknya kalau bicara senior kebenduman kayaknya Kak Ici. Baik. Jadi Wabendum ya, luar biasa. Baik, Ida, silakan memperkenalkan diri dulu. Katanya sih tak kenal maka tak sayang. Jadi biar dikenal sama kohati cabang se-Indonesia. Hari ini kita akan sharing Ya. dengan visi misi besar yang akan diusung ya, Ya. untuk fight sebagai ketum kohati PB. Silakan. Iya, terima kasih Kak Ici. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ici yang telah mengundang dan bisa hadir di podcast malam ini. Izin menyampaikan saya Nurmaida Saana. Saya biasa dipanggil atau disapa dengan Ida. Saya berasal dari cabang Kendari, Batko, Sulawesi Tenggara. Saya juga putri daerah Sulawesi Tenggara. Dilahirkan di satu pulau, mungkin kalau dilihat di peta itu kecil sekali. Iya. Tapi itulah juga salah satu motivasi bahwa kita anak daerah, anak kampung, bisa kemudian belajar dan membuktikan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk hadir, dan inilah mungkin salah satu motivasi kita anak-anak daerah. Kak Ici Daerah juga ya, baik. anak daerah. Jadi Kampungnya di mana? iya Kak. Dari mana? Lahir di mana? Nah, saya lahir di Laurake 31 Januari yang lalu. Kemudian di Kota Muna, Iya. tapi keluarga besar Muna Buton yang ada di Sulawesi Tenggara, Kak. Oh, Munad Buton ya? Iya, benar, Jadi Kak. ini Putri Buton nih. Putri Muna dan keluarga banyak di Buton, Buton Kak. juga. Iya, Tapi proses intelektualnya ya di rahim intelektualnya Iya. di HMI cabang Kendari. Kendari. Iya, Kak. Baik. Oke, lanjut. Selanjutnya. Sekarang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Ici bahwa alhamdulillah diamanahi saat ini sebagai Wakil Bendahara Umum di Kajian dan Advokasi di Kohati PBHMI yang periode secara SK itu di 2018 sampai 2020. Iya. Tapi karena pandemi Covid Iya. kami sampai 2021. Iya. Iya. Jadi ini udah 3 tahun jadi. Ya, sepertinya kami Fungsionaris. kepengurusan terpanjang dari sebelum-sebelumnya. Iya. Benar. Oke, yang memperpanjang ini kan corona. Benar, Baik. benar Kak. LK2 dulu di mana? LK2, LK3, Ya. proses perkaderannya, jenjang perkaderannya. Iya. Saya LK1 basic trainingnya itu di Komisariat Teknik UHO. Oh, anak teknik juga nih. Ya, nah teknik Unhalo. Saya Oke. sebenarnya basicnya kesehatan, Kak. Oh, Jadi basicnya kesehatan, tapi LK1-nya itu di Komisariat Teknik Unhalo iya. tahun 2012. Kemudian LK2 itu LKK ya, Kak? Iya, LKK. Saya LKK di cabang Goa Raya. Oh, Gua Raya. Cabang Jadi Gua saya Raya. dengar-dengar peserta terbaik LKK cabang Gua Raya nih. Alhamdulillah saat 2013 dalam proses itu diberikan awards mungkin ya Kak. Iya. Tapi kan bagi saya persoalan terbaik itu mah hanya hasil
yang paling penting keilmuannya. Iya, baik, keilmuannya. Kemudian LK2 agak panjang, saya di 2015 itu di Pinrang, jadi Sulawesi Selatan. Oh, Jadi oke. LKK-nya masih di Sulawesi Selatan, Sulselbar, kemudian LKK-nya lagi di Pinrang. Oh, oke. Kayaknya produk-produk Sulawesi, tapi Sulawesi. LK3 alhamdulillah saya di Sumbaksel. Oh, Sumpaksel. Iya, di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung waktu pelaksanaannya. itu pelaksanaannya. Iya, Luar benar, Kak. biasa. Sekarang lagi studi, lanjut studi. Studinya sekarang di Universitas Indonesia. Jadi saya orang kesehatan, Kak. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat, spesifiknya hitung-hitung anggaran. Jadi ekonomi kesehatan itu Ida. Oke, Iya, Kak. sekarang S2-nya Ekonomi Kesehatan di Universitas Indonesia. Iya, Wow, luar biasa ya, jebolan, insya Allah jebolan Universitas Amin. Indonesia Amin, Kak. ini. Amin. Biasanya orang-orang hebat lahir dari sana. Ya mudah-mudahan ikut hebatnya ya, karena selama ini kan bicara kampus Universitas Indonesia selalu digadang-gadang kampus Iya. besar. Mudah-mudahan saya ikut besar dengan nama beliau. Amin. Tentunya dibarengi dengan kapasitas ya, Kak. Amin. Amin, Ya, amin. Mohon doanya. insya Allah lulus dari sana juga ya. Kapasitasnya tidak diragukan. Amin, amin. Ini amin. tergantung proses kita. Siap. Oke. Oke. Tadi di awal bahwa tadi lah perkenalan ya. Oh, Ida ini dari cabang Kendari, Benar, Universitas. Saat itu saya di Stikes Mandala Waluya Kendari. Oke. Hanya saja dalam proses sambil ber-HMI juga sambil kerja di Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi sambil kerja saya pernah keliling di Maluku, Kak. Oke. Di Maluku Utara untuk relawan kesehatan. Oh, Reperna Itu, jadi iya. relawan kesehatan di Maluku Utara. Di mana Iya, di tuh? program kesehatan namanya Nusantara Sehat, Kak. Oke, Nusantara Jadi, Sehat ya. halo anak Maluku. Maluku Jadi, Utara di Iya, Morotai, Kak. Oh, Morotai, Maluku Morotai, Utara. iya. Baik, luar biasa. Pasti dengan segudang pengalaman. Dan Insya tentu ya Allah. biasanya kalau anak-anak kohati itu dia dengan segudang pengalaman, ya kan? Insya Allah datang dari daerah, hijrah dari daerah ke Jakarta, apalagi udah masuk fungsionaris, nggak, insya Allah tidak diragukan. Tinggal bagaimana Amin. menyiapkan visi yang tadi. Iya. Kalau benar-benar mau maju sebagai ketum kohati PB, insya Allah dengan Amin. visi besarnya ya. Amin. Oke, selanjutnya apa sih visi besar Ida untuk maju sebagai kandidat? Ya, sebelum saya jawab itu Kak Ici izin bahwa dari dulu saya selalu berpikir bahwa bagaimana mengkualifikasikan diri, Iya, meningkatkan kapasitas diri. Karena kalau kita bicara background, kita hanya anak daerah iya, yang tidak lahir dari keluarga kaya raya, benar, iya, tapi iya, iya. modal keberanian dan kemampuan. Jadi saya selalu berpikir adalah, makanya tagline kalau orang lain mengatakan ada kata, saya itu membuat yang ingin dikenal dari Ida adalah saya ingin sentuhan lembut kohati Sentuhan untuk Indonesia. Sentuhan lembut Lembut hati hati untuk untuk Indonesia. Indonesia. Itu tagline-nya. Ya, Luar biasa. itu akan kemudian berlanjut pada visi saya yang sederhana sebenarnya, Kak, adalah bagaimana sinergi kohati untuk umat dan bangsa. Sinergi kohati untuk umat dan bangsa. Luar biasa nih. Nanti akan turun adalah bagaimana kita bicara sentuhan lembut. Runutannya ya. Sebenarnya apa yang kita mau sentuh dari keberadaan kohati. Iya, Jadi sentuhan lembut yang saya maksud adalah harapannya ke depan. iya. Ketika kita tidak bicara internalnya saja ya, Kak. Kalau kita bicara internal adalah ketika kita di pusat berarti kita berbicara bagaimana proses perkaderan. Iya, Ke depan kemudian kita bagaimana menyusun metode, pola Iya. perkaderan yang kemudian bisa dilaksanakan oleh teman-teman di cabang. Dan harapan saya adalah ke depan bagaimana kemudian kita menginventarisir, Kak. Menginventarisir dan mengidentifikasi seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai kemudian ini tidak sampai pada cabang-cabang atau ada yang merasa cabangnya itu tidak pernah disapa. Baik, iya. Itu sering terjadi. Iya, Kak. Kerap Jadi- kali ya terjadi ya. Iya, Kak. Jadi harapannya adalah bagaimana semua cabang itu dapat tersentuh Iya. oleh Kohati PB HMI dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita bicara 2 tahun itu waktu yang singkat. Benar. Namun kita punya pola, Kak. Kita Iya. punya pola, punya cara dengan kemajuan teknologi, iptek, bahwa mungkin secara visi kita tidak bisa bertemu. Tapi kita bicara masalah ide, kita bicara masalah visi ke depan, kita bisa dipersatukan oleh media-media. Media. Dan saat ini podcast ini juga menjadi bagian, dan saya ucapkan terima kasih tadi karena kita bisa diketahui oleh adik-adik cabang, Iya. kita diketahui oleh adik-adik komisariat, teman-teman di Batko, bahwa
ada ide yang ingin disalurkan oleh kami yang notabene-nya hari ini masih berusaha menjadi kandidat. Iya. Jadi pola-pola perkaderan itu adalah kita harus melihat beberapa cabang hari ini yang aktif. Karena dapat informasi, izin Kak, dapat informasi bahwa cabang-cabang di daerah itu banyak yang sedikit kadernya. Kemudian ada beberapa kepemimpinan di Kohati itu juga sudah ditinggalkan dan entah seperti apa ke depannya. Itu yang harus kita identifikasi dan fenomena itu sering terjadi dan biasanya pas momen baru mulai aktif tuh karena karena gitu. ada kepentingan UNESCO misalnya, kepentingan kongres. Saya tidak bicara itu masalah budaya, tapi kita bicara adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki dari akar rumput, dari grassroots-nya. Jadi karena ide-ide ini tidak akan tersalurkan kalau kita tidak tahu seberapa cabang yang sedang bermasalah, seberapa cabang yang kemudian tetap melaksanakan perkaderan. Dan kondisi COVID ini kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak perkaderan yang tidak jalan. Makanya salah satu juga di visi saya itu adalah bagaimana pola perkaderan itu dinamis. Kemudian bagaimana cara-cara penggunaan teknologi Kak. Jadi perkaderan yang kemudian kalau hari ini kita perkaderan dengan kondisi menggunakan daring itu dianggap masih sulit dilakukan. Dan kan ada beberapa cabang termasuk Universitas Indonesia itu kemarin mencoba, meskipun itu LK1 ya Kak, tapi itu berhasil. Jadi LK1-nya itu tingkat nasional menggunakan daring. Kenapa tidak coba misalnya LKK ataupun LK2? Yang kita butuhkan adalah bagaimana output perkaderan terus berjalan. Benar. Terus juga adalah Kak, saya ingin melihat bahwa harapannya ke depan platform-platform gerakan Kohati, keperempuanan, keindonesiaan dan lain sebagainya itu adalah tetap kita mengutamakan dan mengedepankan terus menjunjung nilai-nilai keislaman. Tentunya kan kita Kohati tanpa harus saya sampaikan, apalagi ada Kak Ici di sini. Tujuan Kohati kan terbinanya muslimah insan cita, berkualitas insan cita. Dan itu sudah dijabarkan juga dan harapannya itu tetap bergulir, namun tetap kita harus satu bahwa kita tidak melupakan keislaman kita. Jadi tetap peran-peran itu tetap kita lakukan, namun tetap menjunjung nilai-nilai. Kemudian juga bicara masalah sinergi, yang ingin saya sampaikan bagaimana Kohati itu menyentuh Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah bicara masalah Kohati kita tidak boleh hanya berbicara masalah keperempuanan. Meskipun isu-isu keperempuanan tidak akan lepas dari namanya pendidikan, tidak akan lepas dari bicara masalah kesehatan, ekonomi, sosial. Karena harapannya ke depan Kohati itu bisa berdiri sendiri Kak. Meskipun bicara mandiri kita tidak bisa mandiri. Secara organisasi saja kita ex officio. Namun untuk menjalankan dan meningkatkan pemahaman teman-teman di daerah, di cabang, kan ada pola juga. Misalnya UMKM. Jadi bagaimana sinerginya? Jadi kita harus masuk ke kementerian, misalnya ada program-program yang bisa tersalurkan untuk daerah, ya bisa cabang, batko, yang bisa kita anulir. Untuk bersinergi ini tadi saya mengutip banyak problem-problem di cabang itu dan terkadang karena tidak ada sentuhan dari pengurus GD katakanlah sampai ke bawah ke cabang batko cabang bahkan hingga ke komisariat itu adik-adik cabang kadang merasa mereka itu dianaktirikan gitu ya kan. Anggaplah ibaratnya itu kita misalkan di PBHM itu orang tua dan yang di batko cabang itu adalah anak-anak yang memang butuh sentuhan didikan kan. Yang pertama itu mungkin apalagi tadi sudah disentuh juga, kita ini masuk pada era digital, ya kan? Makanya segala sesuatu tidak harus bertatap muka, tapi komunikasi lewat media itu juga sangat penting, ya kan? Semakin berkembangnya teknologi itu yang seharusnya dimanfaatkan, mungkin itu menjadi fokus gitulah. Jadi gimana nih, ketika adik-adik itu merasa anaktirikan itu, apa yang harus dibuat gitu ya? Siap Kak. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa mengapresiasi pengurus-pengurus yang sebelumnya karena pasti sudah melakukan banyak hal untuk cabang, untuk batko. Secara garis instruksi kan kita punya batko untuk berkomunikasi, kemudian batko menyampaikan ke cabang-cabang. Dan itu sudah dilakukan. Saya percaya, saya mengapresiasi pengurus. Hanya saja ketika ada yang merasa itu karena ada yang curhat Kak. Kita keliling-keliling dan sebenarnya bukan aja di periode sekarang, itu kerap kali terjadi mau periode manapun itu sejak itu pasti. Jadi kalau saya melihatnya begini Kak, ini kita hanya persoalan komunikasi. Memang di seluruh cabang seluruh Indonesia itu ada beberapa cabang mungkin secara internet mungkin susah diakses, tapi saya pikir sekarang kebijakan untuk
jaringan ini bisa tidak menjadi masalah lagi lah bagi problem. Jadi sekarang adalah bagaimana kemudian Kohati melihat itu bahwa ini harus didengarkan. Iya. Kita tidak mungkin sampai di PB kalau kita tidak pernah masuk di cabang dari Batko. Dan saya yakin mungkin Kak Ici atau saya pernah berada di cabang yang ingin sekali berkomunikasi dengan PB. Namun kadang itu bisa hadir hanya karena persoalan undangan lokakarya atau undangan pleno. Harapannya kan harapannya kan kegiatan-kegiatan Kohati PB itu kemudian disampaikan dan itu masuk kepada semua cabang. Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita mengevaluasi, minimal bertanya ke adik-adik apakah selama ini sejauh apa mereka dilibatkan atau keterlibatan mereka terhadap kegiatan-kegiatan Kohati PB. Dan saya berharap ke depannya bekerja sama dengan Batko dan cabang, mereka kemudian menulis kebutuhan mereka. Sebenarnya apa yang mereka butuhkan sampai kadernya itu kemudian tidak aktif lagi ataupun ada apa, itu kan jarang menyampaikan ke Kohati PB. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa Kohati PB yang tidak reaktif, tapi ada yang miskomunikasi di sini. Benar. Jadi intens komunikasi itu yang kemudian yang perlu dijaga ya. Sekarang ini kan kita tidak harus pakai telepati atau surat via telepon, via email itu sudah saling berkabar. Misalnya Kak Ici nanti pulang ke Maluku, Ida ke Jakarta, ini deh gimana nih? Itu kan bisa disampaikan via, itu pun bisa langsung tersampaikan. Baik, luar biasa nih. Nah, itu ya solusinya. Solusi singkat tapi sangat bermanfaat. Insyaallah. Baik. Ida, apa sih motivasi Ida sendiri untuk maju sebagai Ketua Kohati PB? Karena ya tahu tadi di pembukaan Ida sudah sampaikan baik Ida maupun Kak Ici kita ini dari daerah, bahkan daerah terpencil di timur Indonesia lah. Tapi kita bisa fighter hingga di survive di Jakarta dan fighter gitu. Apa tuh yang memotivasi Ida khususnya? Bicara masalah motivasi ini mungkin pakai pengantar dulu Kak. Ya siap. Saya itu anak bungsu Kak. Anak bungsu dari keluarga besar dari 7 bersaudara. Dan saat itu mungkin sejak SD saya tidak punya mimpi. Saya tidak tahu apakah saya sampai di Jakarta. Namun saat itu sejak mengenal HMI, kemudian masuk di lingkup kampus, pernah menjadi PLT ketua BEM. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya saat dulu Kak, bahwa apapun yang kita lakukan itu upayakan bernilai ibadah. Jadi apapun yang selalu ibu saya memesankan kepada saya dan almarhum ayah saya, usahakan setiap apa yang kamu lakukan dalam hidup itu, yang pertama bernilai ibadah dan punya nilai kemanfaatan. Dan salah satu yang memotivasi saya untuk di Kohati PB bahwa pikiran ini adalah saya pernah di cabang. Kebermanfaatan kita adalah masih lingkup Kendari. Saya berharap nanti ketika maju di Ketua Kohati PB bukan berarti secara lahir batin kita dianggap mampu segala hal, tidak. Saya dibatasi oleh limited keterbatasan. Tapi saya percaya sudah dididik di sini, saya ingin punya kemanfaatan itu Kak jauh lebih besar lagi. Yang tadinya masih regional, harapannya ke depan punya manfaat lebih secara nasional di Kohati ini Kak. Persoalan pemikiran kita bisa diskusi. Dan saya berharap ke depan dengan tampilnya saya ke sini dengan bismillah, bahwa saya ingin punya nilai kemanfaatan lebih untuk hati untuk lingkup nasional. Lingkup nasional ya. Tentunya saya membuka diri Kak, masukan-masukan dan lain sebagainya, karena kita tidak mungkin besar berdiri sendiri dan pemikiran-pemikiran kita tidak bisa universal tanpa masukan dari orang lain ya. Baik. Terus kan ini cabang banyak nih. Cabang di seluruh Indonesia ini kurang lebih 200 sekian ya. 200 sekian cabang, dan Kohati apa masih 150? Kemarin itu update terbaru, tidak salah nanti diluruskan juga Kak kalau ada info terbaru, 118 yang penuh. Yang penuh ya? Yang baru di-update yang baru oleh di-update. Kabid PSDO ya. Baik. Cukup banyak. Nah, kalau misalkan segitu banyak ya Kohati cabang di seluruh Indonesia dan belum lagi Batko, apa nih yang bisa jadi solusi sehingga banyak ini kan cabang, dan tentu banyak cabang banyak daerah ini kalau misalkan kita pakai konsep budaya ada multikultural. Iya kan, kita dengan karakter budaya masing-masing ini gimana mau menyatukan persepsi ini nih yang kita berbeda-beda nih. Yang pertama bahwa satu hal bahwa kita di HMI itu memang berbeda-beda warna, plural. Kondisi kita tuh sama dengan Indonesia ini plural. Jadi
saya percaya bahwa seluruh Indonesia itu kita adalah satu. Iya. Jadi saya tidak fokus pada dia ras apa, dia Iya. suku apa, karena yang buat kita kaya itu adalah karena keberagaman kita. Benar. Fokus pada 118 cabang. Saya mungkin sampaikan Kak bahwa saya belum sempat keliling seluruh 118 cabang. 218 cabang. Ya. Oke. Kemudian representatifnya adalah saya merasa terbantu dengan momen-momen seperti ini Kak untuk menyampaikan ke teman-teman cabang Iya. bahwa bagi saya adalah proses perkandidatan ini hanya bagian dari proses Kak. Jadi Iya. siapapun yang mengkandidat, harapannya ide-idenya itu tersalurkan oleh teman-teman yang ada di cabang. Dan saya juga berharap untuk teman-teman Kohati cabang, silakan memberikan masukan pada kami, khususnya saya ya, terkait perkandidatan ini. Karena ke depan kita bicara cabang 118 ini, kita bisa melihat banyak sekali ide dan bisa saja beberapa cabang Dan dengan masalah berbagai dengan masalah ya, berbagai varian masalah. masalah iya. dan berbagai masalah. Dan kalau dibicara mampu tidak dalam kurun waktu 2 tahun, bagi saya selalu optimis mampu. Karena masalah itu kita harus identifikasi apa masalahnya, apa kebutuhannya, bagaimana pemecahan masalahnya, problem solvingnya. Oke. Jadi makanya saya bilang di awal tadi, Kak, kita harus mengidentifikasi cabang. Sebenarnya masalahnya apa? Baik. Ketika kita sudah punya identifikasi cabang, kan kita tidak harus turun secara langsung, secara fisik di itu, Kak. Iya. Kalau seandainya bisa, kenapa tidak? Iya, benar. Makanya kita libatkan dengan Batko. Iya. Batko bisa mendengarkan, menganulir, dan menyampaikan kita ke PB. Iya. Dan yang paling penting bagi saya adalah, mungkin ini agak sedikit rinci ya Kak, bahwa terkadang ada gerbong-gerbong juga. Iya. Karena kan setiap kandidat itu punya timnya. Iya, udah pasti masing-masing. itu nggak bisa Ya. kita Jadi biasanya hindari. kepentingan itu kan ada sedikit. Bagi saya dalam proses ini pergabungan itu sah-sah saja. Tapi setelah kita menjadi ketua, siapapun yang terpilih, dan saya berharap Allah meridhoi bahwa gerbong itu tetap dijaga. Tapi ketika kita menjabat, bahwa kita punya visi yang sama. Bagaimana kemudian Kohati PB hadir mengurus perkaderan, mengurus visi-visi keumatan, visi-visi kebangsaan, gerakan-gerakan keperempuanan, dan semua isu-isu itu kita harus update Kak. Iya. Dan saya berharap ke depan, kalau selama ini kita selalu mendiskusikan di PB itu mendiskusikan misalnya tentang RUU PKS baru sampai di batasan kajian, Iya. kemudian kekerasan perempuan baru sampai di batasan kajian. Ke depan saya berharap Kak, Kohati PB juga bisa back to campus. Kemudian kita bertanya dengan alumni-alumni yang HMI connection-nya kita kurang apa sih Kak? Iya. Kalau bicara masalah kajian-kajian keperempuanan ada kakak-kakak, tapi ke depannya itu harapannya sudah lahir rekomendasi dari Kohati PB. Baik. Artinya ketika mengawal isu, kita tidak hanya kajian Kak, mengawal kemudian mengeluarkan rekomendasi, tentunya melibatkan akademisi, melibatkan praktisi, Iya. gitu Kak. Jadi Iya. mengawal tidak hanya mengkaji tapi sudah mengawal Kak. Sudah mengawal ya. Oke, luar biasa. Jadi untuk menyatukan persepsi ini ya harus menjaga komunikasi itu Iya, aja ya. Dan iya. Batko sebagai perpanjangan tangan dari Siap. PB ke cabang-cabang dan itu Jangan yang sampai harus ada yang dimanfaatkan. terlupakan ya. Iya. Saya selalu mengatakan dalam proses apapun tidak penting kita dari mana, tapi yang paling penting adalah bagaimana suara adik-adik didengarkan. Tidak. Terkadang ada miskomunikasi Kak, ada yang Iya. merasa Batko kenapa langsung komunikasi ke cabang tidak melalui kami. Iya. Jadi saya sampaikan, Kohati itu selalu diidentikan dengan hal-hal perasaan. Tapi saya mau sampaikan ke adik-adik Batko dan cabang bahwa masalah krusial kita masih banyak. Jadi komunikasinya harus kita jaga. Bagaimana cabang menyampaikan ke Batko dan Batko menyampaikan ke PB, insya Allah PB. selesai. Iya, karena memang Batko sebagai perpanjangan Ya, tangan ya dari PB benar. ke cabang-cabang Ya, baik dan cabang ke komisariat Ya. baik. Oke, selanjutnya nih karena tadi udah sampaikan insya Allah Bismillah ya, sekarang dalam proses dan punya mengusung visi besar untuk maju sebagai ketum Kohati PB. Ketika Ida maju ini, apakah memang benar-benar itu dorongan dari dalam diri, kemauan sendiri, niatan sendiri, atau memang ada yang didorong atau katakanlah bahasa yang paling kasar lah dipaksakan sama senior Siap. maju karena biasa gitu. Ada yang memang belum siap tiba-tiba muncul dan itu didorong oleh biasanya ya ada intervensi tertentu Ya. didorong gitu. Benar niat sendiri memang udah jauh hari punya niatan untuk fight atau memang didorong gitu yang tadi saya sampaikan. Kalau saya sih menjawabnya sederhana saja Kak. Iya. Kalau hanya tampil karena dorongan, belum tuntas dengan dirinya. Iya. Bagaimana mengurus Kohati PB dari Sabang sampai Merauke, karena menetapkan untuk jadi ketua saja butuh didorong. Jadi Baik. saya sampaikan di forum ini, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya sudah berdiskusi dengan diri saya sendiri, persoalan kepantasan untuk maju, dan insya Allah Kak, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lahir batin memang keinginan, namun tetap
saya tidak bisa memungkiri Ya di semua bahwa pasti. hasil dari diskusi dengan senior-senior, kakak-kakak, adik-adik cabang yang sampai hari ini, ayo Kak, maju bismillah. Dan pasti orang-orang di sekitaran kita ya, di lingkungan kita Ya. pasti mendorong itu, maksudnya lingkungan intelektual tentunya ya, ada Siap. diskusi-diskusi tapi lahir dari Lahir dari niatnya, keinginan sendiri. dan insya Allah sudah istikharah. Bismillah. Nah, insya Karena Allah. kalau ngambil keputusan dengan serta-merta kan takutnya itu belum pure memang. Iya, Iya, Kak. baik, oke, luar biasa nih. Tadi visi misinya udah disampaikan. Insya Allah kita akan diskusi di lain kesempatan ya, Aida ya. Siap. Silakan sampaikan pesannya buat adik-adik di Kohati cabang maupun Kohati Batkom, seluruh kader se-Indonesia. Siap, terima kasih Kak Ici. Untuk semua adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di teman-teman Batko, teman-teman Kohati cabang dan juga komisariat. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa mengurus himpunan adalah membutuhkan keikhlasan kita, dan kita tidak harus tergerus dengan isu-isu yang tidak seharusnya kita menjadikan fokus. Saya ingin selalu menyampaikan kepada kita bahwa tugas kita banyak, dan saya ingin menyampaikan mengutip dari kalimat bahwa ketika mengajarkan satu laki-laki, maka kita hanya mengajar satu orang. Tapi ketika kita mengajarkan satu perempuan, even that akan mengajarkan satu generasi. Jadi kohati di komisariat, di cabang dan Batko, silakan mengkualitaskan diri. Apapun problemnya, silakan berproses dengan baik, kawal perkaderan, dan tentunya persiapkan diri menjadi perempuan-perempuan yang punya kapasitas. Tentunya dari secara dari kapasitasnya adalah intelektual, kemudian spiritual, emosional. Harus tuntas ya. Baik, karena ya itu kalau kata Ari Ginanjar, kalau misalkan kalau mau tuntas di spiritual, mau tuntas di emosional dan intelektual, asa dulu spiritual ya. Ketika dan Kohati kayaknya diwajibkan ya, baik Kohati, AMI diwajibkan kita punya 3 kecerdasan itu ya, kecerdasan intelektual tadi udah sampaikan, emosional dan spiritual. Luar biasa nih kandidat ketua Kohati. Tapi saya sampaikan lagi ya Kak, karena saya basicnya kesehatan, saya tidak boleh lupa. Jadi untuk teman-teman di komisariat, cabang dan Batko, bahwa kita masih kondisi COVID, jadi saya berharap kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pastinya social distancing, gunakan masker meskipun ada vaksin, tetap jaga kebersihan, hindari kerumunan. Baik, luar biasa kandidat gedung Bakti. Soalnya satgas juga Kak, jadi harus menyampaikan. Baik. Sekalian promosi Kak. Luar biasa nih ya, gitu. Jadi tadi sudah disampaikan visi misinya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada insya Allah sukses ya. Segala ikhtiar insya Allah diridhoi. Tetapkan, makin teguhkan niat dan perkuat langkahnya. Insya Allah tetap juga jaga kesehatan sebagai kandidat, karena meskipun tinggal beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi udah masuk, kayaknya nggak hitungan bulan ya. Ya udah masuk di Munas. Jadi selaku kandidat itu baik Ida maupun kandidat Kohati lainnya, tetap jaga kesehatan khususnya yang ada di depan saya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, Dek. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.